Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan permasalahan pendidikan yang dilihat dari aspek pemerataan pendidikan. Sebelum mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Indah Susanti dengan NIM 17096228086. Saya Priliana Dian Fadila dengan NIM 17096222056. Perkenalkan, nama saya Imelda Meka Jaharia dengan NIM 1709622013. Saya Najwa Salsabila Putri dengan NIM 17096220009. Perkenalkan, nama saya Boniarta Munte, NIM saya 17016220060. Dengan saya Alika Inaya dengan NIM 17096222054. Perkenalkan, nama saya Rifda Amarasari, NIM 17096222059. Masalah pemerataan pendidikan. Taraf pendidikan merupakan salah satu kunci utama mencapai tujuan negara, yakni bukan saja mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga menciptakan kesejahteraan umum dari melaksanakan ketertiban dunia. Pendidikan akan menciptakan masyarakat terpelajar yang menjadi persyaratan terbentuknya masyarakat yang maju, mandiri, demokratis, sejahtera, dan bebas dari kemiskinan. Faktor penyebabnya yaitu rendahnya sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, kurangnya pemerataan pendidikan di pelosok, rendahnya kecocokan pendidikan dengan lapangan pekerjaan, dan mahalnya biaya pendidikan. Lalu selanjutnya, ada kendala yang dihadapi oleh pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada faktor ekonomi. Biaya hidup yang semakin tinggi dengan banyaknya PHK di beberapa tempat akan menyebabkan dilema bagi keluarga. Biaya yang harus digunakan adalah biaya untuk makan atau biaya untuk bersekolah. Permasalahan ekonomi dalam keluarga akan sangat mengganggu kelancaran pendidikan bagi seorang siswa. Banyak siswa yang terpaksa berhenti sekolah karena harus mencari pekerjaan untuk membantu orang tua mereka memenuhi kebutuhan hidup. Lalu yang kedua ada faktor budaya. Budaya yang masih menyampingkan anak perempuan untuk bersekolah tinggi ataupun bahkan untuk tingkat rendah sekalipun masih ada di beberapa tempat. Prinsip yang mereka selalu katakan adalah perempuan bersekolah tinggi akhirnya masuk dapur juga. Hal itu harus segera dirubah. Yang ketiga, pengesahan RUU dan BHP menjadi undang-undang. Hal yang dikhawatirkan, undang-undang ini akan membuat biaya pendidikan semakin mahal dan tidak terakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang keempat ada fasilitas yang menunjang sistem pendidikan. Di daerah terpencil yang belum bisa mengakses buku yang sekiranya dibutuhkan untuk menunjang sebuah sistem pendidikan. Hal ini tentu dapat menghambat perkembangan pendidikan saat ini. Selain itu, fasilitas meja atau kursi atau bahkan ruangan yang layak pun masih banyak yang belum memenuhinya. Ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yaitu 1. Membangun gedung sekolah seperti SD, Inpres, dan atau ruangan belajar. Yang kedua ada pendidikan kesetaraan, yaitu kejar paket A, paket B, dan paket C. Yang ketiga ada mengembangkan sekolah penyelenggaraan inklusif. Yang keempat ada membangun sekolah terbuka seperti SMP terbuka dan universitas terbuka. Yang kelima ada bantuan pendidikan program Indonesia Pintar atau PIP. Dan yang terakhir ada pengembangan televisi edukasi. Membangun gedung sekolah SD, Inpres, dan atau ruangan belajar. Yang pertama, Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 7085 tahun 2018 tentang petunjuk teknis bantuan pembangunan ruang belajar pendidikan pesantren. Yang kedua,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud RI mengelontorkan dana alokasi khusus atau DAK tahun 2017 sebesar 26,7 miliar rupiah lebih untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan dari tingkat sekolah dasar SD sampai dengan sekolah menengah pertama SMP, baik itu negeri maupun swasta. Sekolah terbuka seperti SMP terbuka dan universitas terbuka tujuannya adalah yang pertama, memberikan kesempatan yang luas bagi warga Indonesia dimanapun tempat tinggalnya untuk memperoleh pendidikan tinggi. Yang kedua, memberikan layanan pendidikan tinggi bagi mereka yang karena bekerja atau karena alasan tidak dapat melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi tatap muka. Yang ketiga, mengembangkan program pendidikan akademik dan profesional sesuai dengan kebutuhan nyata membangun yang belum banyak dikembangkan perguruan tinggi. Pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B, dan paket C. Jenjang pendidikan kesetaraan yaitu pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum yang mencakup paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA. Fungsi dari pendidikan kesetaraan adalah untuk mengembangkan potensi didik dengan menekankan pada penguasaan pengetahuan akademik dan keterampilan fungsional serta mengembangkan sikap dan pribadi profesional. Salah satu tujuannya dari pendidikan kesetaraan yaitu menjamin penyelesaian pendidik dasar yang bermutu bagi anak yang kurang beruntung, putus sekolah, putus lanjut, tidak pernah sekolah. Bantuan Pendidikan Program Indonesia Pintar atau PIP. PIP dirancang untuk anak usia sekolah dari keluarga miskin atau rentan miskin atau prioritas tetap untuk melanjutkan sekolahnya sampai tamat tingkat menengah baik formal maupun non-formal. Melalui program ini, pemerintah diharapkan mencegah peserta didik dari putus sekolah dan dapat menarik peserta didik yang sudah putus sekolah kembali sekolah lagi. PIP juga diharapkan dapat meringankan biaya personal secara langsung maupun tidak langsung. Pengembangan televisi edukasi untuk memberikan layanan siaran pendidikan berkualitas yang dapat menunjang tujuan pendidikan rasional yang tugasnya mengkaji, menyebarluaskan, mengevaluasi, dan membina kegiatan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan jarak jauh atau terbuka. Ini dalam rangka peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan prinsip teknologi pendidikan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Menteri Pendidikan, dan juga berfungsi sebagai media pembelajaran bagi peserta didik termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil dalam rangka pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif berdasarkan UNESCO. Yang pertama, setiap anak memiliki hak dasar mendapatkan pendidikan dan harus diberi kesempatan untuk mencapai perkembangan yang optimal. Yang kedua, setiap anak memiliki karakteristik yang unik, minat, kemampuan, dan kebutuhan belajar. Yang ketiga, sistem pendidikan harus dirancang dan program pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan keanekaragaman karakteristik dan kebutuhan. Yang keempat, anak-anak dengan kebutuhan pendidikan khusus harus memiliki akses ke sekolah reguler yang harus mengakomodasi mereka dalam rangka pembelajaran yang berpusat pada anak. Yang kelima, sekolah reguler dengan orientasi inklusif ini adalah cara yang paling efektif untuk memerangi sikap diskriminasi, menciptakan masyarakat yang ramah, dan membangun masyarakat yang inklusif dan mencapai pendidikan untuk semua termasuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya seluruh pendidikan. Selanjutnya, masalah relevansi pendidikan. Yang pertama, lembaga pendidikan. Perbedaan mutu lembaga pendidikan antara pusat
dan beberapa daerah menjadi salah satu penyumbang ketidakrelevansi pendidikan. Di daerah terpencil menimbulkan masalah kurangnya sarana dan prasarana dalam hal pendidikan. Meskipun pemerintah telah memberikan anggaran 20% dari APBN untuk pendidikan, pemerintah juga harus tetap mengawasi penggunaan dana bantuan operasional sekolah agar diterima oleh peserta didik atau siswa yang benar-benar membutuhkan. Masalah relevansi pendidikan selanjutnya adalah sistem pendidikan. Perubahan yang sering terjadi pada kurikulum membuat sebagian besar para guru berfokus kepada bagaimana ketercapaian kurikulum berdasarkan seharusnya, bukan kepada bagaimana agar para peserta didik dapat memahami pelajaran dengan mudah. 4 pilar yang dinyatakan oleh United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization atau UNESCO yang sering dilupakan oleh banyak guru. 4 pilar tersebut yaitu 1. Learning to know, belajar untuk mengetahui. Mengajarkan tentang pentingnya sebuah pengetahuan, artinya peserta didik belajar untuk memahami apa yang ada di sekitarnya. 2. Learning to do, belajar untuk terampil melakukan sesuatu. Learning to do menekankan pada pentingnya interaksi dan bertindak. Peserta didik diajak untuk ikut serta dalam memecahkan permasalahan yang ada di sekitarnya, melalui sebuah tindakan nyata. Yang ketiga, learning to be, artinya belajar untuk menjadi seseorang. Mendidik dan melatih peserta didik agar menjadi pribadi yang mandiri dan dapat diwujudkan apa yang peserta didik impikan dan cita-citakan. Dan yang keempat, learning to live together, menanamkan kesadaran kepada para peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari kelompok masyarakat. Berdasarkan pemaparan materi mengenai permasalahan pendidikan dilihat dari aspek pemerataan pendidikan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pokok pendidikan negara kita saat ini adalah bahwa pendidikan kita belum atau kurang merata, mutunya masih rendah dibandingkan dengan negara lain, dan ada kecenderungan semakin rendah ataupun akan menurun. Di samping itu, kurangnya efisiensi dan efektif serta relevansinya masih perlu ditingkatkan antara permasalahan pokok tersebut. Suatu permasalahan ditanggulangi akan menimbulkan pembesaran masalah pada aspek yang lain. Kondisi negara akan menentukan besar kecilnya permasalahan. Bila negara sudah maju, maka permasalahan dengan sendirinya akan dapat ditekan atau diperkecil. Berkembangnya permasalahan pokok tersebut disebabkan pengaruh dari berbagai faktor yang berasal dari luar bidang pendidikan tersebut. Antara lain, perkembangan iptek dan seni, laju pertumbuhan produk, aspirasi masyarakat, serta keterbelakangan budaya dan sarana. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.